Adapun pokok pembahasan kami yaitu yang pertama pengertian produktivitas, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas, yang ketiga indikator produktivitas, yang keempat proses terbentuknya perilaku produktivitas, yang keempat upaya meningkatkan produktivitas kerja, yang kelima efisien. Pengertian produktivitas menurut Salvatore, produktivitas kerja merupakan sikap dan perilaku tenaga kerja dalam perusahaan terhadap peraturan-peraturan dan standar-standar yang telah ditentukan oleh perusahaan yang telah diwujudkan baik dalam bentuk tingkah laku maupun perbuatan dalam organisasi atau perusahaan. Perusahaan swasta maupun di lingkup pemerintah akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja para pegawai atau tenaga kerja untuk menghasilkan produktivitas yang sesuai dengan cita-cita perusahaan yang selalu meningkatkan di setiap waktunya. Proses peningkatan produktivitas kerja ini akan selalu ditingkatkan oleh pimpinan agar hasil dari pencapaian tersebut dapat dijadikan tangga dan koreksi untuk pencapaian tingkat berikutnya. Selanjutnya materi kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Yang pertama, mental dan kemampuan fisik karyawan. Yang kedua, hubungan antara atasan dan bawahan atau manajemen dan kepemimpinan. Yang ketiga, motivasi kerja karyawan. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, disiplin kerja. Yang keenam, keterampilan. Yang ketujuh, sikap etika kerja. Yang kedelapan, gizi dan kesehatan. Yang kesembilan, tingkat penghasilan atau gaji. Adapun materi yang ketiga yaitu indikator produktivitas. Indikator produktivitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efisien dan efektif suatu organisasi atau individu dalam menghasilkan output atau hasil dari input yang digunakan. Indikator produktivitas yang umum digunakan di berbagai bidang termasuk yang pertama output per jam kerja. Indikator ini mengukur jumlah output atau hasil yang dihasilkan oleh karyawan dalam 1 jam kerja. Semakin tinggi output per jam kerja, semakin produktif karyawan tersebut. Yang kedua, tingkat pemanfaatan sumber daya. Indikator ini mengukur seberapa efisien organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti tenaga kerja, peralatan, dan bahan baku. Yang ketiga, tingkat kualitas produk atau layanan. Indikator ini mengukur seberapa baik produk atau layanan yang dihasilkan oleh organisasi sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Tingkat kualitas yang tinggi dapat menunjukkan tingkat produktivitas yang baik. Selanjutnya yang keempat, tingkat kehadiran dan keterlambatan. Indikator ini mengukur tingkat kehadiran karyawan dan keterlambatan dalam bekerja. Tingkat kehadiran dan ketepatan waktu dapat mempengaruhi produktivitas keseluruhan organisasi. Yang kelima, tingkat efisiensi proses. Indikator ini mengukur seberapa efisien proses kerja dalam organisasi, mulai dari proses produksi hingga proses administratif. Tingkat efisiensi yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selanjutnya, yang keenam, tingkat retensi karyawan. Indikator ini mengukur seberapa baik organisasi dalam mempertahankan karyawan yang berkualitas dan berpotensi tinggi. Tingkat retensi yang tinggi dapat menunjukkan lingkungan kerja yang baik dan produktivitas yang stabil. Materi yang keempat yaitu proses terbentuknya produktivitas. Proses terbentuknya perilaku produktivitas melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi bagaimana seseorang atau organisasi menghasilkan output atau hasil dari input yang digunakan. Beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku produktivitas antara lain yang pertama, motivasi. Motivasi merupakan faktor kunci dalam membentuk perilaku produktif.
Individu yang termotivasi cenderung bekerja lebih keras dan lebih fokus dalam mencapai tujuan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Yang kedua, keterampilan dan pengetahuan. Tingkat keterampilan dan pengetahuan seseorang dalam melakukan tugas atau pekerjaan dapat mempengaruhi produktivitas. Semakin terampil dan berpengetahuan, seseorang lebih cenderung lebih efisien dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ketiga, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang mendukung termasuk budaya kerja yang positif, komunikasi yang baik, dan dukungan dari rekan kerja dan atasan dapat mempengaruhi perilaku produktivitas seseorang. Yang keempat, penggunaan teknologi dan alat bantu. Penggunaan teknologi dan alat bantu yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dalam melakukan pekerjaan, sehingga dapat memengaruhi perilaku produktivitas. Yang kelima, penghargaan dan pengakuan. Penghargaan dan pengakuan atas hasil kerja yang baik dapat menjadi motivasi tambahan bagi individu untuk meningkatkan produktivitas. Yang keenam, tujuan yang jelas. Adanya tujuan yang jelas dan spesifik dapat membantu mengarahkan perilaku individu atau organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun materi kelima yaitu upaya meningkatkan produktivitas kerja. Yang pertama, pemberian motivasi. Motivasi menurut Siagian yang mengatakan bahwa motivasi merupakan daya dorong bagi seorang untuk memberikan kontribusi yang sebesar mungkin demi keberhasilan organisasi mencapai tujuannya. Yang kedua, lingkungan kerja yang kondusif. Menurut Sinugan, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah lingkungan kerja. Kenyamanan lingkungan kerja karyawan dapat memicu karyawan untuk bekerja lebih baik, sehingga produktivitas kerja dapat dicapai secara maksimal. Yang ketiga, pelatihan karyawan. Pada dasarnya, tujuan pelatihan yaitu ingin mengembangkan karyawan untuk terampil, terdidik, dan terlatih secara profesional dan siap pakai dalam bidangnya masing-masing. Pelatihan berhubungan dengan menambah pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Adapun materi yang terakhir yaitu efisiensi. Efisiensi adalah salah satu cara yang digunakan perusahaan dalam hal mengolah sumber keuangan, proses, material, tenaga kerja, peralatan perusahaan, maupun biaya secara efektif. Efisiensi biasa juga diartikan sebagaimana suatu pengorbanan dicapai untuk memperoleh suatu manfaat meskipun pengorbanan sekecil mungkin.